Tangan tanpa senjata. Dia hanya menggunakan 0,1 detik. Para gangster tidak memperhatikan. Tangannya kapalan, tubuhnya juga penuh bekas luka. Semua ini terlihat, dia adalah orang yang sangat berbahaya. Pria India ini, ternyata dia dulunya adalah seorang agen khusus berpangkat tinggi. Namun dengan keterampilan yang baik, dia juga tidak bisa melindungi orang yang paling dia cintai. Beberapa tahun yang lalu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya sedang hamil. Ditabrak truk dan tewas. Sejak saat itu, dia pingsan dan berhenti berkelahi. Tinggal di gang bobrok, tinggal sendirian, saya jarang berbicara. Para tetangga menghindarinya seperti orang yang tertular wabah. Semua tetangga memanggilnya setan, dan sepertinya dia mempunyai kekuatan super. Setiap kali saya melewati lorong gelap ini, sekilas saja, kan tahu seseorang bersembunyi di dalam. Maling. Satu gadis kecil, keluar dari kegelapan menampakkan wajah cantik. Dia adalah satu-satunya yang dekat dengannya secara teratur. Tidak hanya itu, dia mengikutinya sepanjang hari. Ngobrol dengannya, pembicaraan gosip, pembicaraan masalah, pembicaraan rahasia. Dia tidak menjawab atau menghentikannya. Tidak membiarkannya masuk ke dalam rumah lagi. Tapi mendengar gadis kecil itu berkata dia tidak bisa makan, dia sangat lapar. Segera biarkan dia masuk untuk makan. Melihat itu dia tidak ingin pulang. Namun dia juga bersembunyi di bawah meja makan. Dia diam-diam membantunya, bahkan dengan lembut membujuknya untuk tidur. Dan sulit dipercaya, ketika dia melihat hadiah yang diberikan gadis kecil itu padanya. Mulutnya menampakkan senyuman yang biasanya tidak cocok untuknya. Ini adalah perasaan hangat yang sudah lama hilang. Gadis ini belum pernah membicarakan ibunya sebelumnya. Tapi begitu dia melihat, dia tahu. Wanita ini adalah seorang pecandu. Tenggelam dalam kejahatan dan kejahatan sepanjang tahun. Tapi masih ada gadis itu. Hidup dalam kesepian dan ketakutan. Tidak pernah merasakan perasaan memiliki ayah dan merasa aman. Suatu hari dia dituduh mencuri di sekolah. Lawannya marah, mintalah untuk bertemu dengan orang tua gadis itu. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, dia muncul. Jadi dia segera menunjuk ke arahnya. Tolong bantu saya, tapi dia pergi tanpa rasa kasihan. Meskipun dia sangat kecewa, namun demikian, memberinya hal yang paling berharga lagi. Karena dia tidak punya teman. Semua orang di sekitarnya menjauh darinya. Semua orang pura-pura tidak mengenalnya. Bahkan ibunya mengatakan dia harus masuk neraka. Tidak pernah merasa ada yang mencintainya. Pilih untuk memaafkannya lagi. Aku tidak bisa membencimu. Tidak ada apapun di dunia ini yang aku sukai. Setelah mengatakan itu, dia menangis dan lari pulang. Tapi malam ini, gadis kecil itu berlari pulang dan melihatnya. Ibu diikat oleh pria menakutkan. Gunakan pengering rambut panas di kaki Anda. 1 buah, 2 buah, 3 buah. Orang-orang ini adalah pengedar narkoba yang jahat. Karena ibunya mencuri barang, ingin ibunya menyerahkannya. Dia tidak tahan. Terakhir sebutkan lokasinya. Ternyata pada siang hari dia pergi ke pegadaian milik David. Pegang kamera, fakturnya ada di sana. Jadi ketika David pulang, segera saya melihat pintunya rusak. Ada seseorang yang menunggumu di kamar. Kedua orang itu adalah juniornya. Menunjuk langsung ke arahnya dengan pisau. Saya ingin Anda menyerahkan barang itu. David tenang, keluarkan dompet Anda secara perlahan. Anak laki-laki berambut keriting itu merasa terhina. Tertawa dingin, tapi beberapa detik kemudian, pisau itu jatuh ke tangan David. Pria berambut keriting itu terlihat bodoh. Tidak tahu apa yang terjadi juga. Namun David hanya mengucapkan satu kata, pergilah. Pria gendut di belakang tidak bisa berdiri. Dengan marah berjalan mendekat, saya melihat kaca jendela pecah lagi. Pria gendut itu berbaring di lantai dan tidak bisa bangun. Laki berambut keriting itu hanya tahu cara memanggil bantuan. Setelah panggilan telepon, David mendengar suara gadis kecil itu. Jadi jangan ucapkan sepatah kata pun. Segera temukan kameranya dan berikan kepada mereka. Gangster itu juga dengan nyaman tetap berada di dalam. Temukan apa yang mereka inginkan. Namun mereka tidak mau mengabaikan ibu dan anak tersebut. Kemampuan Daud, biarkan mereka tahu bahwa mereka dapat mengambil keuntungan. Ingin David membantu mereka mewujudkannya. Karena saya ingin melindungi keselamatannya. David hanya bisa menerima. Dia mengemudikan kendaraan yang melanggar. Mengirimkan barang ke lokasi yang ditentukan. Berikan pada ayah baptis. Polisi ada di sini. Yang melaporkannya ke polisi. Bos Anda lagi yang ingin dia menyampaikannya. Tujuan kami adalah mencapai 2 sasaran dengan 1 batu. Keduanya mengalahkan Godfather dan mengalahkan David. Jadilah pemimpin bagi diri Anda sendiri. David baru saja dituduh sebagai penjahat. Godfather mengetahui rencananya. Buru-buru pergi. David sendiri tidak bisa mengalahkan orang banyak. Dilempar menuruni tangga oleh gangster. Beruntung jaring dapat menahannya. Setelah bangun, dia langsung kabur. Di tengah hujan dan tembakan, 2 mobil saling bertabrakan. David yang terluka keluar dari mobil dan bersiap untuk pergi. Tapi di depan, berdiri lagi di depan bagasi yang terbuka. Dia tidak bergerak. Di belakangnya polisi mengepungnya. Setelah melihat bagasi dengan jelas, mata semua orang membelalak karena terkejut. Di dalamnya ada tubuh seorang gadis. Semua bagian yang bisa dijual diambil. Dari organ dalam hingga mata.
Semuanya hilang, matanya dicungkil, organ-organnya juga diambil. Dia adalah ibu gadis itu. Ternyata orang yang menangkap ibu dan anak tersebut adalah bos yang jahat. Dia juga menjual organ. Menghadapi interogasi polisi, David tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian lihat jimat di atas meja. Baru ingat gadis itu, masih di tangan orang-orang itu. Anda harus segera pergi dari sini untuk menyelamatkan orang. Tunggu sampai Sheriff kembali ke kantor polisi. David sudah tidak ada lagi. Terlihat di bawah kamera pengintai. David pergi dari ruang interogasi menuju area kerja. Saat keluar dari pintu, saya sendirian menjatuhkan semua polisi di departemen. Keseluruhan proses hanya memakan waktu 4 menit 30 detik. Sheriff memandang David. Gerakan cepat dan rapi. Segera kirim seseorang untuk menyelidiki identitas David. Akhirnya diketahui bahwa David adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Awalnya agen khusus patriotik. Tapi Daud, sekali lagi menggunakan keterampilan alaminya. Melalui petunjuk dari penjahat, temukan toko yang menjual ponsel. Tangan kosongnya menggunakan gerakan halus. Kalahkan geng gangster. Temukan kartu nama dengan cepat. Berikan pada David. Sebutkan lokasi organisasi perdagangan organ di klub malam. Ketika David tiba, akhirnya ditemukan gangster berambut keriting itu. Baru saja melihatnya mencabut belati. Menikam ke arah David, melukai lengannya sendiri lagi. Daud bertanya padanya. Pria berambut keriting itu mengatakan gadis itu masih hidup. Pada saat ini, pembunuh dari kelompok kriminal muncul. Pria berambut keriting itu langsung dibunuh. Lalu Daud menendang pistol dari tangan si pembunuh. Dua orang yang saling berhadapan mulai berkelahi. Keduanya tidak meyakinkan. Pembunuh itu mengambil senjatanya lagi. Bidik pintu dan tembak. Lalu dua orang, satu depan, satu belakang. Pukul lantai klub malam. Berdiri di tengah kerumunan saling memandang. Setiap orang dapat melihat bahwa mata mereka penuh dengan niat membunuh. Pertempuran seperti badai terjadi lagi. Namun sebelum keduanya bertengkar, bos jahat itu menarik si pembunuh kembali. Menertawakan David dengan kejam. Lalu dia melempar telepon dan lari. David segera mengangkat telepon dan mengejarnya. Tepat pada saat bos lewat dan mengangkat telepon ke arahnya. Berkedip dan pergi. David dengan lemah mencuri mobil. Tidak peduli dengan luka tembaknya, dia mengejarnya. Tidak lama kemudian, saya menerima panggilan telepon dari Pak Bos. David bertanya kepadanya mengapa dia membunuh wanita itu. Orang tua itu berbicara lagi. Barang itulah yang diantar David ke tempat itu. David mengkhawatirkan gadis itu. Segera bertanya tentang keselamatan gadis itu. Pak tua itu tertawa lagi. Organ tubuhnya belum tumbuh. Kemudian mengirim David ke penjara selama 5 tahun. Atau mungkin bertemu dengannya lagi. Daud marah. Diam lagi dan matikan telepon. Karena dia tidak punya hari esok atau hari ini. Anda hanya memiliki hadiahnya. Jadi jangan takut. Lukanya masih terus mengeluarkan darah. David hanya mencuri hal-hal sederhana untuk menghentikan pendarahan. Lalu pulang, menekan rasa sakit untuk mendisinfeksi, menghilangkan peluru, dan membalut. Seluruh proses tidak memerlukan anestesi. Hanya ada darah di lantai. Dan rasa sakitnya menusuk, kosong. Dia mendengar jantungnya berdetak lagi. Dia baru saja pensiun, miliki istri yang penuh kasih. Seorang malaikat akan datang ke dunia. Tepat saat kamu bahagia, musuh-musuhnya datang, membuat kecelakaan lalu lintas. Singkirkan segala sesuatu dalam hidup David. Untungnya dia selamat tanpa cedera apapun. Tapi gadis ini tiba-tiba muncul. Itu terjadi di malam-malam gelapnya yang tak terhitung jumlahnya. Bersinar pada cahaya dan harapan. Dia memandikan tubuhnya yang kelelahan. Kembalikan ketajaman elang, lalu kenakan jasmu dan ambil senjatamu. Keluar dan cari jejak gangster. Melalui pengalaman sebelumnya, dengan sangat cepat dia menemukan sekelompok orang itu. Mulai dari pengiriman hingga transaksi. David mengamati dengan cermat. David memecahkan jendela dan berlari. Ikuti semuanya, pergi ke sarang gangster. Membuat orang lain takut adalah orang yang menyelesaikan transaksi pembuatan dan transportasi obat ini. Semuanya adalah anak-anak di bawah 10 tahun. Di sini, dia melihat dua lengan organisasi. Pria ini membunuh banyak orang, memproduksi obat-obatan dan menjual organ. Hanya hal-hal jahat. Lihat segala sesuatu di depan Anda. David muncul di belakang gangster itu. Diindikasikan kepada gadis itu untuk tidak berbicara. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia melepaskan tembakan. Lalu 2-3 orang. Dalam kegelapan, Daud seperti Shuro. Kedua tangan memilih kekerasan. Hilangkan kemarahan Anda, singkirkan kekasaran Anda, kemudian injak wajahnya dan ikat dia. Selanjutnya, hubungi bos. Ingin dia menyerahkan bayi perempuan itu. Tapi patua itu sungguh kejam. Bahkan saat mengkhawatirkan juniornya. Tapi jangan lakukan itu juga. David hanya bisa melepaskan beberapa tembakan lagi. Setelah menutup telepon, tidak ada niat untuk melepaskan anteknya. Nyalakan dan bakar tempat ini. Bersama dengan orang-orang sampah itu. Terakhir, David menyuruh polisi untuk menyerahkan anak-anak itu kepada polisi. Pergi sendiri untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Ketika dia tiba, sekelompok orang di ruangan itu menunggunya. Namun wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sang tetua mengambil kotak di sebelahnya dan berbicara kepadanya. Di dalamnya ada kornea bayi perempuan, bernilai mahal. Lalu lemparkan ke David agar dia bisa melihatnya sendiri.
David dengan hati-hati mengambilnya. Lepaskan mantelmu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bos lagi. Matanya merah. Aku akan mengambil semua organ dalammu. Kunyah semuanya. Tiba-tiba dia mengeluarkan pistol. Bunuh orang di sebelahmu. Kemudian peluru ditembakkan seperti hujan. Bunuh sekelompok gangster dengan cepat. Tapi kali ini David bertemu dewa untuk membunuh dewa. Bertemu iblis untuk membunuh iblis. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh mereka semua. Pelurunya hilang. Dia menggunakan tangan kosongnya untuk memukul mereka satu persatu. Setiap pisau ditusuk. Seluruh ruangan berubah menjadi rumah jagalnya. Beberapa menit kemudian, sebagian besar telah dikalahkan. Tapi kehilangan dia lagi. Dia mengambil baju dan kotak itu dari tanah. Namun sebuah tembakan memecahkan botol itu. Ternyata itu adalah si pembunuh. Tidak tahu harus berbuat apa. Dia menjatuhkan pistolnya, tarik keluar belatinya, ingin bertarung secara adil dengan David. 2 orang 2 pisau. Kemudian pertempuran dimulai. Setiap pisau tajam, menggambar. Untung saja amarahnya tidak membuat David kehilangan akal sehatnya. Semakin cepat dia, semakin kuat dia. Saat kedua pisau itu hendak menusuk tubuh David, akhirnya menangkap celah si pembunuh. David menggunakan mulutnya untuk mengeluarkan belati dari bahunya. Tebas leher si pembunuh. Saat ini, Penatua membawa uang cejai ke tempat parkir. Saat dia ingin masuk ke dalam mobil, tangannya terkena peluru. Orang tua itu segera masuk ke dalam mobil dan berlari menyelamatkan nyawanya. David dengan cepat menembakkan bannya. Saat ini mobil juga dimatikan. Bos tahu dia tidak bisa lari. Lihatlah David berjalan selangkah demi selangkah. Segera hubungi polisi. Dia lebih suka ditangkap polisi. Ku juga tidak ingin jatuh ke tangan David. David tidak ingin mendengar omong kosongnya. Tembakan langsung, tapi pelurunya tidak bisa masuk. Itu kaca anti peluru. Orang tua itu berteriak gembira di dalam mobil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, David naik ke atas mobil. Sejajarkan kaca depan. Bidik terus-menerus di satu lokasi. Setelah 10 tembakan, kaca anti peluru berlubang. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuhnya tertembak peluru. David akhirnya membalas dendam. Tapi gadis itu sudah mati. Hal-hal ini tidak lagi masuk akal. Saat ini, masih ada suara bising di dalam mobil. Langsung angkat tangan dan tembak tangki bensinnya. Dengan ledakan tersebut, bosnya juga menghilang. Daud kecewa, perlahan angkat pistol ke kepala Anda. Sebelum Anda menembak, tiba-tiba melihat sosok familiar itu. Itu seorang gadis kecil, dia masih hidup. Ternyata itu seorang dokter. Saat kornea gadis itu diambil, pembunuh itu menyelamatkan gadis itu. Hanya karena tindakan jujur seorang gadis kecil. Rekatkan tangannya dengan plester. Bangkitkan sedikit hati nuraninya. Membuatnya di saat-saat terakhir menyelamatkan gadis kecil itu. Gadis itu berlari. Tak peduli tubuh David berlumuran darah. Peluk dia dan menangis. Pria ini mirip Shuro. Akhirnya menitikkan air mata. Hibur gadis itu dengan lembut. Terakhir, sebelum David ditangkap, di depan polisi, beritahu semua orang untuk mengakui bahwa mereka mengenalnya. Dia berjanji akan menunggu David kembali. Tetaplah bersamanya selama sisa hidupmu. Keduanya berpelukan dan menitikkan air mata bahagia. David kehilangan orang yang dicintainya. Tapi saat gadis kecil itu muncul, sekali lagi membawa kembali perasaannya yang hilang. Dari situlah aku semakin mencintai kehidupan ini. Hidupnya menjadi lebih bermakna.